Kapal induk merupakan kapal berukuran raksasa yang mampu menampung pesawat dalam jumlah besar. Kapal di pusat kota untuk kekuatan udara menjadi salah satu angkatan laut untuk melakukan berbagai operasi, terutama operasi tempur. Kapal induk pertama kali digunakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Namun hingga Perang Dunia Kedua, belum banyak negara-negara barat yang memaksimalkan kegunaan kapal induk. Kapal induk SS Midway. Kapal induk USS Midway sekarang menjadi kapal museum di tepi pantai San Diego, Amerika Serikat. USS Midway kemudian menjadi satu desain kapal induk kelas Midway dan menjadi salah satu kapal induk terpanjang dalam sejarah. Menurut The National Interest, USS Midway dianggap sebagai kapal induk paling serbaguna dalam sejarah. Mungkin USS Midway adalah kapal induk yang paling banyak mengalami modifikasi setelah diresmikan. Kapal induk ini pertama kali dibuat pada 1943 dan mulai bertugas pada 1945, tepat setelah Perang Dunia Kedua usai. Selama Perang Dingin, USS Midway menerima dek penerbangan miring, ketapel uap, dan ornamen lain yang sesuai dengan Super Carrier. USS Midway bertugas selama Perang Dingin dan mulai dinonaktifkan pada 1992 setelah Perang Teluk I usai. USS Franklin merupakan kapal induk kelas Essex yang dibuat selama Perang Dunia Kedua milik Angkatan Laut AS. Kapal induk ini terbukti memiliki ketahanan lambung kapal yang kuat dan keteguhan para krunya dalam pertempuran. USS Franklin mulai bertugas pada 1944 dan sempat rusak dalam pertempuran sengit di Teluk Leyte pada 1944. Setelah diperbaiki di Puget Sound Navy Yard, kapal induk ini kembali ke teater pertempuran Pasifik Barat. Pada Maret 1945, USS Franklin menjelajah lebih dekat ke pulau-pulau dekat Jepang. Itu merupakan operasi paling dekat ke wilayah Jepang yang dilakukan kapal induk manapun. Namun, dalam operasi tersebut, kapal induk ini diserang secara mendadak oleh satu pesawat pengebom musuh. 2 bom berhasil menembus geladaknya. Kebakaran yang terjadi kemudian menewaskan 724 orang dan melukai 265 orang. Serangan tersebut juga meledakkan amunisi yang disimpan di bawah geladak dan membuat kapal miring 13 derajat ke kanan. Kru yang tersisa lantas membawa USS Franklin kembali dengan selamat ke Pearl Harbor dan kemudian ke Brooklyn Navy Yard. Kapal induk Akagi adalah kapal induk milik Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan beroperasi selama Perang Dunia Kedua. Awalnya, Akagi adalah kapal battle cruiser kelas Amagi. Setelah itu, kapal ini diubah menjadi kapal induk saat masih dalam pembangunan untuk mematuhi ketentuan Washington Naval Treaty. Kapal induk ini berfungsi sebagai proksi untuk seluruh kekuatan Kekaisaran Jepang dalam melancarkan serangan ke Pearl Harbor. Akagi adalah kekuatan yang paling tangguh pada zamannya. Selain itu, para komandan dan awak kapal menunjukkan keberaniannya, yakni menyerang armada Pasifik es di Pearl Harbor yang sangat jauh dari Jepang. Langkah-langkah luar biasa diperlukan untuk melakukan prestasi seperti itu. Seperti mengisi tangki air dengan bahan bakar untuk memperluas jangkauan kapal. Ekspedisi Pearl Harbor mengungkap masalah logistik yang melanda Angkatan Laut Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Memang, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang tidak pernah sepenuhnya menguasai seni pengisian atau membangun kapal logistik yang cukup untuk mempertahankan operasi yang jauh dari pangkalan. Akibatnya, gugus tempur dari Akagi hanya memiliki sedikit waktu untuk menghancurkan infrastruktur yang dibutuhkan armada Pasifik es untuk berperang. Di sisi lain, Akagi kalah di Battle of Midway. Meski demikian, Akagi menempati peringkat ketiga dalam daftar ini karena keberanian dan visinya. HMS Hermes merupakan kapal induk kelas Centaur milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris.
HMS Hermes bertugas di Angkatan Laut Kerajaan dari 1959 hingga 1984 dan menjadi andalan pasukan Inggris selama Perang Falklands antara Inggris-Argentina pada 1982. Seperti USS Midway, HMS Hermes mengalami beberapa modifikasi. Sayap udaranya dikonfigurasi ulang untuk misi serangan dan pertahanan udara armada ketika perang pecah di Atlantik Selatan. Untuk fleksibilitas dan untuk keberhasilannya dalam Perang Falklands, HMS Hermes menempati peringkat kedua dalam daftar ini. Kapal induk beruntung bisa selamat karena tidak ada di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 ketika Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut S tersebut. Setelah itu, USS Enterprise mengambil bagian dalam 18 dari 20 pertempuran utama dalam teater pertempuran Pasifik selama Perang Dunia Kedua. USS Enterprise berhasil menenggelamkan atau membantu menenggelamkan 3 kapal induk Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan sebuah kapal penjelajah di pertempuran Midway pada 1942. Kapal ini sempat menderita kerusakan parah dalam kampanye Solomon namun berhasil mengirim sayap udaranya untuk membantu memenangi pertempuran laut Guadalcanal. Kapal ini kemudian diperbaiki dan terus berperang dalam pertempuran lain seperti di perairan Filipina, Teluk Leyte, dan Okinawa. Keberhasilannya dalam menjalani berbagai pertempuran membuat USS Enterprise menjadi legenda. USS Enterprise adalah kapal induk kelas Yokohama dan bergabung ke dalam Armada Pasifik Angkatan Laut AS pada 1939. USS Enterprise ini menempati peringkat pertama dalam daftar kapal induk lawas yang terbukti ampuh dalam pertempuran. Kapal induk beruntung bisa selamat karena tidak ada di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 ketika Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut S tersebut. Setelah itu, USS Enterprise mengambil bagian dalam 18 dari 20 pertempuran utama dalam teater pertempuran Pasifik selama Perang Dunia Kedua. USS Enterprise berhasil menenggelamkan atau membantu menenggelamkan 3 kapal induk Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan sebuah kapal penjelajah di pertempuran Midway pada 1942. Kapal ini sempat menderita kerusakan parah dalam kampanye Solomon namun berhasil mengirim sayap udaranya untuk membantu memenangi pertempuran laut Guadalcanal. Kapal ini kemudian diperbaiki dan terus berperang dalam pertempuran lain seperti di perairan Filipina, Teluk Leyte, dan Okinawa.